9 hari setelah banjir bandang menghancurkan Aceh Tamiang, kabupaten ini berubah menjadi wilayah yang nyaris tak dapat dikenali. Rabu 26 November lalu, air bah menerjang tanpa ampun. Kini, yang tersisa hanya puing-puing bangunan, kayu gelondongan yang berserakan, lumpur setinggi betis, dan beberapa rumah yang masih berdiri dalam kondisi rapuh, seolah menjadi saksi bisu bencana yang merenggut ratusan ribu kehidupan dari tempat asalnya. Di tengah runtuhan itu, warga yang selamat menceritakan kisah yang lebih menggetarkan dari yang tertulis di angka-angka. Mereka bertahan hidup berhari-hari tanpa bantuan, tanpa alat komunikasi, tanpa kepastian. Seperti kota zombie, ujar seorang warga, menggambarkan betapa sunyinya lingkungan mereka, betapa pekat aroma bangkai yang menyelimuti udara, dan betapa putus asanya mereka menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Bencana kelaparan juga mulai menghantui sejumlah toko swalayan dan grosir dijarah warga, bukan karena niat kriminal, melainkan terdesak kebutuhan untuk makan. Puluhan orang memaksa masuk demi mendapatkan sisa persediaan yang bisa menyelamatkan mereka dan keluarga. Angka resmi dari Posko Komando Pemerintah Aceh per Sabtu, 6 Desember 2025, pagi memperlihatkan betapa dalam luka yang ditinggalkan, 57 orang meninggal dunia, sementara 23 lainnya masih hilang, diduga tertimbun puing atau terbawa arus. Sebanyak 262.087 jiwa mengungsi, sementara 36.838 warga lainnya tetap bertahan di rumah yang sudah tak lagi layak, karena tak ada tempat lain untuk dituju. Kerusakan fisik pun masif. Posko Komando mencatat 2.262 rumah hancur, termasuk 780 unit yang rusak berat dan 35 rusak sedang. Jumlah ini belum termasuk ribuan bangunan lain, toko, musyalah, sekolah, yang tenggelam lumpur dan hanyut tersapu banjir. Aceh Tamiang hari ini bukan sekadar wilayah terdampak. Ia adalah potret luka, potret keterlambatan bantuan, dan potret bagaimana ribuan manusia harus berperang sendiri untuk tetap hidup. Di balik semua angka ini, ada tangis yang tak terdengar, ada keluarga yang belum sempat menguburkan orang-orang yang mereka cintai, dan ada harapan yang masih menggantung. Kapan mereka benar-benar diselamatkan?